Pemirsa, ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong didakwa telah memperkaya orang lain, mengakibatkan negara rugi lebih dari 500 miliar rupiah. Tom langsung melawan dakwaan jaksa dengan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Kami ajak Anda menyimak data dan faktanya dalam infografis Tom Lembong jadi terdakwa kasus korupsi impor gula. Dakwaan terhadap Tom Lembong dibacakan secara bergantian oleh tim jaksa penuntut umum. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 6 Maret 2025. Melalui dakwaannya, jaksa mengungkap 7 perbuatan Tom Lembong di kasus impor gula di Kemendak pada tahun 2015-2016, yaitu yang pertama menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian kepada 10 perusahaan gula swasta pada tahun 2015-2016. Kedua, menerbitkan surat izin impor GKM tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian terhadap 10 perusahaan gula swasta yang sama di tahun yang sama. Ketiga, memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Kepada 8 perusahaan yang disebut oleh jaksa, perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah GKM menjadi gula kristal putih atau GKP karena perusahaan tersebut disebut merupakan perusahaan gula rafinasi. Berikutnya yang keempat, memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen GKM khusus kepada PT Angels Products untuk diolah menjadi GKP. Hal itu dilakukan pada saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan realisasi impor GKM tersebut terjadi pada musim giling. Kelima, tidak menunjuk maksud kami perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika, Inkopkar, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia Puskopol, dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai SKKP TNI Polri. Keenam, memberikan penugasan kepada PT PPI untuk pengadaan GKP dengan cara bekerja sama dengan produsen gula rafinasi. Sebab sebelumnya 9 perusahaan yang diberikan izin telah menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual dari PT PPI kepada distributor di atas harga patokan petani atau HPP. Dan yang ketujuh, tidak mengendalikan distribusi gula. Yang disebut oleh jaksa, distribusi gula itu seharusnya dilakukan melalui operasi pasar. Atas perbuatannya, Tom Lembong didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tom Lembong didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara 578,1 miliar rupiah karena telah menguntungkan 10 perusahaan gula swasta sebesar 515,4 miliar rupiah. Kami hadirkan informasi 10 pihak yang disebut diperkaya dalam perkara dugaan korupsi importasi gula. Terbesar, ini nama-namanya, ada nama Tony Wijaya, Direktur Utama PT Angels Product, disebut oleh jaksa diperkaya hingga 144,1 miliar rupiah. Ada juga sampai nama Ten Suryanto Eka Prasetyo, Direktur PT Makassar Tene, disebut oleh jaksa diperkaya hingga 31,1 miliar rupiah. Kita ke grafis berikutnya, 10 pihak yang disebut diperkaya dalam perkara dugaan korupsi importasi gula. Nama keenam ada Hendro Gianto Antonio Tiwon, Direktur PT Duta Sugar International, disebut diperkaya 41,2 miliar rupiah. Ini nama-namanya sampai nama ke-10, Rama Krishna P. Venkatesha Murti melalui PT Dharmapala Usaha Sukses, disebut oleh jaksa diperkaya hingga 5,9 miliar rupiah. Itu adalah 10 nama yang disebut diperkaya dalam kasus impor gula. Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga 2022 yang juga capres di Pilpres 2024, Anies Rashid Baswedan menghadiri sidang perdana terdakwa korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis lalu. Ini pernyataan Anies Baswedan, saya datang sebagai sahabat
Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung dan menyampaikan harapan agar majelis hakim bertindak dengan seksama, objektif, mengutamakan kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan dalam memutuskan perkara ini. Usai jaksa membacakan dakwaan, Tom langsung melawan dakwaan jaksa dengan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Eksepsi itu dibacakan oleh tim penasihat hukum Tom Lembong. Menurut kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, Menteri Perdagangan 2015-2016 itu menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas. Disebutkan ini surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas. Tom juga merasa telah dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Itu adalah eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Thomas Lembong. Sebelum pembelaan di pengadilan, sejumlah langkah telah diambil oleh Tom Lembong untuk membela dirinya sejak ia ditahan penyidik Kejaksaan Agung pada akhir Oktober 2024. Salah satunya ia mengajukan permohonan pra-peradilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim menolak permohonan pra-peradilan Tom Lembong. Pemirsa, kuasa hukum menyatakan Tom Lembong tidak terima uang sepeser pun. Ini adalah pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Sungguh kami miris, klien kami disangka melakukan korupsi. Sementara Rp1 pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke klien kami, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penasihat hukum meminta untuk majelis hakim membebaskan Tom dari tahanan. Sementara itu, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan soal Tom Lembong tidak perkaya diri dalam impor gula. Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan Tom Lembong didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Harley menyebutkan di pasal itu seseorang dapat dijerat korupsi meski tidak mendapatkan keuntungan pribadi. Ini adalah pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar. Menguntungkan orang, korporasi itu juga bisa dijerat. Pasal 2, pasal 3 itu menguntungkan orang lain, bukan hanya dirinya. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi importasi gula masih akan bergulir. Semoga melalui proses meja hijau nantinya berbuah manis seperti gula, yakni mampu menghasilkan putusan berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan. Download Metro TV Extend sekarang.